Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi nuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haqq. Wa bil abdi ayatul lil mukminin wa bi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusikum. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arifin atau arif billah, di mana ia telah sempurna menyaksikan Allah pada diri sendiri. Ini disebabkan bahwa dirinya itu dengan Tuhannya tidak pernah berpisah cerai, tidak pernah berjarak antara dirinya dengan Tuhannya. Karena dirinya dengan Tuhannya itu betul-betul telahad, atau disebut namanya muwahhid atau tunggal. Kapan dirinya itu ahad, dirinya itu tunggal atau muwahhid dengan Tuhannya? Pada sejak mula jadinya diri kita ini, Bapak Ibu, diri kita itu telah bersama Allah ahad dan tunggal. Karena memang Allah sebenar-benarnya yang wujud semata-mata, yang ada pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Makanya seorang yang arif billah atau seorang arifin, disitulah dia bisa menyaksikan kesempurnaan untuk memandang Allah itu pada dirinya. Karena memang dirinya itu tidak lagi ada jarak dan hijab dengan Tuhannya. Inilah sebenarnya yang mesti kita pahami sebelum habisnya usia umur kita ini, meninggalkan namanya alam dunia dan syahadat. Supaya kita betul-betul proses pulang dan kembalinya kita nanti, Bapak Ibu, betul-betul proses pulang dan kembali yang telah sempurna. Andai kata Bapak Ibu meninggal nantinya, kuburnya tidak lagi di bumi, kuburnya tidak lagi namanya di tanah, tapi kuburnya Bapak Ibu itu sudah di langit namanya. Karena memang diri kita ini hakikatnya daripada Allah, mesti pulang dan kembali kepada Allah. Yang anehnya Bapak Ibu, diri kita ini asalnya daripada Allah, tapi pulang dan kembalinya ke tanah. Kalaulah diri kita pulang dan kembalinya tidak kepada Allah, tapi ke tanah, maka diri yang pulang dan kembali ke dalam tanah itu akan hancur. Itu yang disebut namanya dengan bangkai. Maka pahamilah Bapak Ibu akan rahasia sejati diri kita ini, supaya kita betul-betul mampu memulangkan akan rahasia diri kita ini kembali kepada asalnya. Karena Nabi katakan kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Kalau asal kita memang datangnya daripada Allah, maka wajib kembalinya kepada Allah. Inilah yang selamat itu sebenarnya. Makanya sebagai seorang yang arif billah atau seorang arifin, disitulah dia mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dua nama tapi satu diri.
Apa kata Allah Bapak Ibu? Di dalam sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan mahfiyat wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, wa khalaqtul khalqa li'arifani. Maka aku tajalikan diriku. Maka tajalli diriku itu berupa nur. Nur itulah aku namai dengan Muhammad. Maka disitulah Muhammad itu mesti mampu mengenal akan aku, bahwa akulah sebenarnya yang terwujud nyata pada dirinya. Kalau Allah telah menamai dirinya dengan Muhammad, dan Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya, maka disitulah letaknya awal mula jadinya diri kita Bapak Ibu tidak pernah berpisah cerai dengan diri Tuhan. Karena diri kita ini sebenarnya adalah ainullah. Diri kita ini sebenarnya adalah nyatanya diri Tuhan. Makanya diri kita ini disebut dengan insan. Nah, siapa insan itu sebenarnya? Insan itu dikatakan Allah, al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia insan itu. Siapa yang kenal akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan aku. Karena akulah sebenarnya yang insan itu. Makanya ketika kita telah mengenal yang insan itu bukanlah diri kita, yang insan itu adalah nyatanya zat, sifat, asma dan af'alnya Tuhan, maka ketika itulah Bapak Ibu mestinya telah mampu menyaksikan akan kezohiran dan kewujudan Allah itu sempurna pada diri sendiri. Kalau kita tidak mampu menyaksikan akan kesempurnaan Allah pada diri sendiri, itu disebabkan sebenarnya karena kita tidak mau keluar dari diri kita sendiri. Bukankah Allah mengatakan kepada kita Bapak Ibu, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Namun bila engkau bukanlah engkau, maka engkau pasti kenal akan aku. Maksudnya apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang wujud, diri engkau yang merasa melihat, mendengar, diri engkau yang merasa berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta hidup, maka ketika itulah engkau tidak akan pernah mengenal akan aku. Karena akulah sebenarnya yang wujud itu. Akulah sebenarnya yang melihat, yang mendengar, berkata. Akulah sebenarnya yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak serta yang hidup itu, kata Allah. Namun apabila engkau bukanlah engkau, maka disitulah engkau mengenal akan diriku. Bila engkau telah memahami, telah menyadari, sesadar-sadarnya bahwa diri engkau itu tiada. Diri engkau itu tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, tiada mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Maka ketika itulah engkau bisa mengenal dan menyaksikan akan diriku. Akulah sebenarnya yang wujud, yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu, kata Allah. Yang kedua, apa sebabnya kita juga tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah? Sedangkan Allah itu dirinya maha nyata, maha terang dan maha jelas. Kalau Allah dirinya itu adalah maha nyata, terang dan jelas, maka tidak ada sesuatu apapun
yang mampu mendindingi atau menghijab atau menghalangi akan kewujudan diri Allah. Karena selain Allah, hakikatnya tidak ada. Kalaulah selain Allah itu hakikatnya tidak ada, maka segala sesuatu selain Allah, maka tidak akan pernah bisa menghalangi akan kewujudan diri Allah. Karena diri Allah itulah yang nyata, senyata-nyatanya. Karena dia cuma yang wujud secara mutlak atau tunggal. Maka orang yang tidak mampu mengenal dan menyaksikan Allah pada dirinya sendiri, sebenarnya dia sudah tertipu melihat bentuk dan rupa. Bentuk dan rupa itulah yang selalu menipu akan diri kita ini. Sehingga kita lupa memandang hakikat dan rahasia bentuk dan rupa itu sendiri. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu tentang konsep namanya wahdatul wujud, konsep ahad, konsep muwahhid, inilah yang akan kita tuangkan malam ini. Ya. Yang penting Bapak Ibu, ya, paham tidak paham, dengar sajalah baik-baik, dia akan mengalir Bapak Ibu. Karena ini adalah makom yang tertinggi. Di mana letaknya makom wahdatul wujud itu adalah makom yang tertinggi. Disinilah para ulama-ulama kasab itu, darahnya itu dihalalkan, lehernya itu dipenggal dan dipancung, seperti Syekh Siti Jenar, seperti Abu Mansur Al-Halaj, dan lain sebagainya. Karena dirinya itu telah muwahhid, dirinya itu telah ahad, dirinya telah tunggal bersama Allah. Karena yang tunggal itu bukan dirinya sebenarnya. Yang muwahhid itu bukan dirinya. Yang wahdatul wujud itu bukan dirinya. Yang tunggal, yang muwahhid, yang ahad, yang wahdatul wujud itu hanyalah diri Allah semata-mata Bapak Ibu. Diri kita ini kata Ustaz, sejak mula jadinya diri kita ini nggak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Karena Allah cuma yang ada, maka adanya Allah itu dikatakan namanya wahdatul wujud. Wujud yang satu, wujud yang tunggal hanya Allah semata-mata. Ya, ini memahaminya Bapak Ibu. Jadi wahdatul wujud itu artinya Bapak Ibu wujud yang satu. Wujud yang esa, wujud yang tunggal. Ya. Siapa wujud yang tunggal, yang esa, yang satu itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu wujud yang tunggal. Ya. Apa kata Allah ketika Allah itu dalam kesendirian? Allah itu dalam kesunyian, Allah itu dalam kehampaan. Allah itu masih dalam keadaan jomblo namanya Bapak Ibu. Belum ada siapa-siapa. Ya. Belum ada namanya nur, gitu. Belum ada namanya malaikat, belum ada namanya surga dan neraka. Belum ada namanya aras, luh, kursi, mahfuz, belum ada. Ya. Yang ada adalah yang maha ada. Yang ada itu yang maha ada. Yang maha ada itu hanya dirinya. Kata-kata dirinya juga belum ada. Jangankan kata-kata dirinya, Tuhan yang bernama dengan nama Allah itu juga belum ada. Ini yang dikatakan Allah itu dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut, yang tidak pernah bisa disampaikan, dibicarakan, diceritakan, dianalisa dan dipahami. Kenapa tidak pernah bisa diucapkan, disampaikan, diceritakan, dipahami? Karena alam belum ada, ruang, waktu, tempat, masa, zaman belum ada. Jangankan ruang, waktu, tempat, zaman, dan masa,
Nur saja belum ada, surga saja belum ada, neraka juga belum ada. Tuhan yang bernama Allah pun juga belum ada namanya itu Bapak Ibu. Yang ada itu hanya aku. Kata-kata aku pun juga belum ada. Betul-betul dalam keadaan kosong nih Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menceritakan hal yang kosong, yang hampa? Gak bisa. Ini makom yang tertinggi, makom belum ada segala yang adanya. Itu makom yang tertinggi, makom kekosongan namanya. Di dalam makom kekosongan, di dalam makom kehampaan, ya kekosongan dan kehampaan itu yang aku. Maka ketika itulah Tuhan itu menjelaskan tentang dirinya. Apa kata Tuhan terhadap dirinya? Kuntu kanzan mahfiyan. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'roba wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini ingin dikenal. Karena aku ini ingin dikenal, maka aku mentajalikan diriku. Tajali diriku itu aku namai dengan namanya Muhammad. Supaya Muhammad itu dia mengenal akan aku, bahwa sesungguhnya aku inilah yang wujud pada dirinya. Kalaulah Muhammad itu mesti mengenal akan Allah, Allah itu yang wujud pada dirinya, maka disitulah sejak mula adanya Muhammad itu tidak pernah berpisah cerai dengan Tuhan. Tak pernah berpisah cerai dengan Tuhannya. Disitulah letaknya dia itu tunggal. Dia itu telah muwahhid, dia itu ahad bersama Tuhannya itu. Kalaulah dia itu ahad, muwahhid, tunggal dengan Allah, lalu siapa Muhammad, siapa Allah itu sebenarnya? Bahwa Allah dan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu esa. Esa itu tunggal, tunggal itu ya dirinya semata-mata. Jadi nggak pernah berpisah cerai antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah. Ketika itu Bapak Ibu, barulah terzahirlah namanya Nur. Terzahir namanya Nur. Siapa nama Nur itu? Nur inilah yang disebut namanya dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi itu, ini yang dikatakan namanya Nur Allah. Nur Ilahi, ini yang disebut namanya Nur Allah. Kenapa Nur Allah, Nur Ilahi ini ya, disebut namanya Nur? Karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, dikatakan Nur Ilahi, Nur Allah, karena asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Maka segala sesuatu yang terbit dari diri Tuhan berupa nur, maka nur itu yang disebut namanya Nur Ilahi atau Nur Allah. Kemudian Nur Ilahi atau Nur Allah itu betul-betul nyata ya Bapak Ibu. Ya. Ketika Nur Ilahi atau Nur Tuhan itu betul-betul nyata, nyata pada sekalian alam, nyata pada sekalian batang tubuh dan ruh, maka ketika itulah namanya Nur Ilahi itu berganti nama dengan Nur Muhammad. Berganti nama dengan Nur Muhammad. Makanya Nur Muhammad itu tempat nyatanya menyaksikan namanya Allah. Itu yang Allah maksud tadi.
Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ciptakan Muhammad itu supaya Muhammad betul-betul mengenal akan diriku, bahwa akulah yang wujud pada dirinya. Maka sejak mula jadinya Nur Muhammad ini tidak pernah berpisah cerai dengan Tuhannya. Nur Muhammad dengan Allah ini betul-betul tunggal, betul-betul ahad, betul-betul wahid. Tidak pernah berpisah cerai. Siapa sebenarnya Nur Muhammad? Nur Muhammad inilah disebut namanya Ainullah. Nur Muhammad ini disebut namanya Ainullah. Nyatanya Allah. Atau Nur Muhammad itu sebut namanya tajalinya Allah. Tajali Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya kenyataan Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya cermin Allah. Atau Nur Muhammad itu disebut namanya manifestasi Tuhan itu sendiri. Cermin Allah, kenyataan Allah, bayang-bayang Allah. Itu dengan Allahnya tuh esa. Dengan dirinya tuh satu, dengan dirinya tunggal, nggak pernah berpisah cerai. Sekarang yang namanya Nur Muhammad, kenyataan Allah atau tajalli Allah itu, inilah nyata sempurnanya pada diri Bapak Ibu ini. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya Ainullah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya bayang-bayang Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya cermin Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya kenyataan Allah. Diri Bapak Ibu ini yang disebut namanya dengan Muhammad. Maka Muhammad dengan Allah tunggal esa, tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Itu mesti dipahami. Ini yang diri kita sebenarnya. Karena ini adalah nyatanya kesempurnaan memandang diri Tuhan. Maka kesempurnaan memandang diri Tuhan pada Muhammad itu, ini yang disebut namanya dengan insan. Baru disebut namanya insan Bapak Ibu. Siapa insan? Insan itu yang disebut namanya rahasia Allah. Insan itu disebut namanya dengan rahasia Allah. Kenapa insan dikatakan rahasia Allah? Karena insan itu tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Karena insan ini tempat memandang zat, memandang sifat, memandang asma, dan memandang af'al Allah, maka disitulah dirinya disebut sebagai rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu pada insan itu karena nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'alnya Allah. Maka orang yang tidak mampu memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah pada diri insan. Insan itu diri Bapak Ibu. Karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa sebenarnya. Contoh Bapak Ibu. Ini Ustaz contohkan.